Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba belajar dasar-dasar matematika. Pertama, kita akan membahas tentang bagaimana cara menyederhanakan bilangan pecahan. Di sini ada contoh 6 contoh ya. 6 contoh penyederhanaan bilangan. Di sini di contoh 1, perhatikan di contoh 1, 2/8 itu bentuk sederhananya adalah 1/4. Nah, bagaimana dapat 1/4 nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian di nomor 2 juga itu 4/8 bentuk sederhananya adalah 1/2. Coba perhatikan yang nomor 2. Atau yang nomor 3 itu 6/8 bentuk sederhananya itu 3/4. Yang keempat 6/9 bentuk sederhananya adalah 2/3. Kemudian yang nomor 5 dan nomor 6 ini coba perhatikan, 3/10 itu bentuk sederhananya ya tetap 3/10. Kenapa demikian? Oke, nanti kita bahas di slide berikutnya. Begitu juga dengan nomor 6. Selanjutnya kita perhatikan pembahasannya dari 1 sampai 6. Perhatikan di sini. Di sini kita perhatikan yang nomor 1. Yang nomor 1 kita perhatikan 2/8. Kelihatan ya. 2/8 itu bagaimana menyederhanakannya? Kalau 2/8 kita lihat bagian atasnya itu lebih kecil dari bagian bawahnya, atau bagian atas itu sering disebut dengan pembilang dan juga bagian bawah penyebut. Jadi 2 ini itu sering disebut dengan pembilang dan 8 ini sering disebut dengan atau disebut dengan penyebut. Nah, jika pembilangnya atau bilangan atasnya lebih kecil dari bilangan yang di bawah, maka pengerjaannya sederhana. Cukup kita bagikan dengan bilangan terkecil jika bisa. Oke, kalau kita bagi dengan 1 artinya dia tidak akan berubah. Gimana kalau dibagi dengan 2? Karena bagian bilangan atasnya 2, maka 2 dibagi 2 bisa, 8 dibagi 2 juga bisa. Oke. Oh, artinya 2 dibagi 2 berapa? 2 dibagi 2 itu 1. Kemudian 8 dibagi 2 itu 4. Artinya bentuk sederhana dari 2/8 adalah 1/4. Kemudian di nomor 2 kita perhatikan 4/8. Bagaimana bentuk sederhana dari 4/8? Sama, masih kasus di sini bilangan atasnya, pembilangnya itu masih lebih kecil daripada penyebut. Penyebutnya besar. Lebih besar, maaf. Artinya 4/8. Bagaimana kalau kita bagi dengan 2? Bisa memang. Tapi belum sederhana, belum paling sederhana gitu ya. Artinya gimana kalau kita bagi dengan 3? Kalau kita bagi dengan 3, 4 nggak bisa dibagi 3 atau tidak habis ya, bukan tidak bisa ya, tidak habis dibagi 3. Maka bukan bilangan bulat yang dihasilkan. Kita mau mendapatkan bilangan bulat yang tidak koma-koma gitu. Jadi 4 itu bisa dibagi 4 pasti ya, karena bilangan itu sendiri. Kemudian 8, apakah 8 bisa dibagi 4? Ternyata bisa. Jadi kita gunakan 4. Jadi 4 dibagi 4, 8 dibagi dengan 4. Oke. Hasilnya berapa? 4 bagi 4 itu 1, 8 dibagi 4 itu 2. Artinya 4/8 bentuk sederhananya adalah 1/2. Gimana dengan 6/8? 6/8 pada kasus ini, pada kasus 6/8, 6 itu dibagi 2 bisa, 8 juga bisa. Oke, stop dulu, jangan langsung dibagi 2. Kita lihat 3. Bagaimana 6 dibagi 3? 6 dibagi 3 bisa memang. Tapi 8 itu nggak bisa dibagi 3. Bagaimana dibagi 4? Kalau dibagi 4, 8-nya bisa memang dibagi 4, tapi 6-nya tidak bisa dibagi 4.
Gimana kalau 5? 5 nggak ada yang bisa ya. 6 bagi 5 nggak bisa. Bukan nggak bisa ya, nggak habis ya. 8 bagi 5 juga nggak habis. Dibagi 6, kalau 6 ya bisa habis dibagi 6. Tapi kalau 8 itu nggak habis dibagi 6. Artinya yang kita pakai itu 2. Jadi kita mencari nilai terbesar, pembagi terbesar yang paling memungkinkan. Nah karena nggak ada yang memungkinkan, nggak ada yang besar, jadi kita bagi dengan 2. Artinya 6 dibagi 2, 8 dibagi 2. 6 bagi 2, 3, 8 bagi 2, 4. Jadi bentuk sederhana dari 6 per 8 adalah 3 per 4. Gimana kasus yang keempat? Kasus yang keempat 6 per 9. 6 per 9 kita cari angka tertinggi yang bisa membagi kedua bilangan itu. Berapa angka tertinggi yang bisa membagi? Angka tertinggi yang bisa membagi 1 bisa, 2 nggak bisa, 3 bisa, 4 nggak bisa. Membagi keduanya ya. 5 nggak bisa, nggak habis. 6 nggak habis karena 9 nggak bisa dibagi 6, nggak habis dibagi 6. Artinya kita gunakan 3 sebagai pembagi. Jadi 6 dibagi 3 itu hasilnya 2, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Sehingga diperoleh sederhana dari 6, bentuk sederhana dari 6 per 9 adalah 2 per 3. Oke, sekarang kita lanjut. Gimana dengan 3 per 10? Nah 3 per 10 kita lihat. 3 per 10 ya. 3 per 10 kalau kita lihat nih. Mana 3 per 10 jadi. Oke, kalau 3 per 10 kita lihat. Kita lihat 3 per 10 itu 10 nggak bisa dibagi 2. Bisa dibagi 2 tapi 3 nggak bisa. 10 nggak bisa dibagi 3. Artinya dia nggak bisa lagi sederhanakan. Jadi bentuk sederhana dari 3 per 10 ya tetap 3 per 10 ini sendiri. Sama kasusnya dengan 5 per 8. 5 per 8 itu juga nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena 5 itu nggak bisa dibagi 2. Nggak habis dibagi 3, nggak habis dibagi 4, cuman habis dibagi 5. Sementara 8 itu nggak bisa dibagi, nggak habis dibagi 5. Artinya 5 per 8 itu bentuk sederhananya tetap 5 per 8. Oke, lanjut. Bagaimana jika penyebutnya lebih kecil? Jadi yang bawahnya lebih kecil. Kalau yang tadi kan yang bawahnya lebih besar semua tuh. Gimana kalau yang bawah lebih kecil? Kalau kasus yang bawahnya lebih kecil, ini kita lihat nih. Pada kasus ini kita perhatikan 4 per 2. 4 per 2. Bagaimana menyederhanakan 4 per 2? 4 per 2 sama kasusnya seperti tadi. Kita bagi dengan bilangan yang bisa membagi atas dan bawah. Jadi yang bisa membagi atas dan bawah itu adalah bilangan 2. Ada angka 2. Artinya 4 dibagi 2 dan 2 dibagi 2. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Masih bisa tersederhanakan. Masih bisa 2 dibagi 1 hasilnya 2. Sehingga bentuk sederhana dari 4 per 2 adalah 2. Atau hasil bagi 4 bagi 2 adalah 2. Kasus nomor 2. 8 per 6. Bagaimana bentuk sederhananya? Kita lihat nih, yang kecilnya yang bawah, yang 6. Artinya 8 per 6 itu bisa dibagi 2. 4 nggak bisa, 3 nggak bisa, 5 nggak bisa, 6 nggak bisa, 8-nya yang nggak bisa, 8 yang nggak bisa. Artinya dia bisa dibagi 2. Jadi kita bagi semuanya dengan 2. Ingat semuanya ya. 8 dibagi 2 itu 4. 6 dibagi 2 itu 3. 4 per 3. Nah 4 per 3 ini masih bisa disederhanakan kalau dia yang bilangan penyebutnya lebih kecil. 4 per 3 berapa pembagiannya atau berapa sederhananya? Jika mau disederhanakan lagi, maka 4 per 3 itu bentuk sederhananya adalah 1 per 3. Dari mana 1 per 3? 1 per 3 ini diperoleh dari 4 dibagi 3 itu 1. Tapi ada sisa. 4 dibagi 3 itu 1.
karena 3 kali 1 3. Nah sisanya berapa? Sisanya 1. Ini yang dinamakan sisa di atas. Nah yang 1 atas ini bagian sisa. Nah jadi 1 depan itu hasilnya 1 yang depan, kemudian 1 yang atas ini sisa bagian. Jadi 3 dikali 1, 3 ditambah 1 4. Sehingga bagian depan adalah hasil bagi, bagian atas adalah sisa dari pembagian. Jadi 4 bagi 3 itu 1. Karena masih ada sisa 1, maka satunya ditulis di depan. Untuk lebih jelas kita lihat contoh nomor 3. 8/14. Perhatikan 8/14. Langkah pertama kita sederhanakan. 8/14. 18/4. 18/4. 18 nggak bisa dibagi 4. Tapi bisa dibagi 3. Tapi 4 nggak bisa dibagi 3. Akhirnya dia dibagi dengan 2. Sama-sama dibagi 2. Perhatikan sama-sama dibagi 2. 18 dibagi 2 itu 9. 4 dibagi 2 itu 2. Jadi 9/2. Nah 9/2 ini artinya 9 dibagi 2. 9/2 9 dibagi 2. Habis? Tidak habis. Tidak habis. Berapa 9 dibagi 2? 9 dibagi 2 adalah 4. Tapi ada sisa 1. Karena 2 kali 4 kan 8. Nah, 8 dengan 9 kan ada jarak 1. Oh, artinya 9 dibagi 2 itu 4. Hasil di depan. Sisanya itu 1. Jadi 1 ini adalah sisa. Jadi 4 1/2. Nah jadi membaginya itu adalah 9 dibagi 2 itu sama dengan 4. Tapi ada sisa 1. Karena 4 kali 2 ada 8. Sementara yang kita bagi adalah 9. Jadi 8 dan 9 itu ada jeda atau ada selisih 1. 1 itu yang di atas itu. Oke. Ini pengantar atau materi paling dasar dari matematika, yaitu menyederhanakan bilangan pecahan. Lanjut, kerjakan latihan berikut. Nah untuk paham hal ini silahkan diulang-ulangi dan sambil kerjakan latihan. Pastikan Anda bisa mengerjakan latihan ini dengan sendirinya. Oke, selamat bekerja. Sukses selalu untuk Anda dan sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.